Haleluya, kembali bersama GPDI Villa Melati Mas, atau yang kita kenal dengan GPDI VMM, dengan acara menyapa saudara dimanapun saudara berada. Dengan Matius 21 ayatnya yang ke-9. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-9. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara kasih Tuhan. Kita lihat di sini. Banyak orang saudaraku saat itu berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka mengelulukan Yesus. Mereka saudara meninggikan Yesus. Mereka saudara memuji-muji Yesus. Mereka saudara melakukan segala sesuatu. Seakan-akan saudaraku, Yesus itu bagi mereka saudaraku adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, tetapi dalam Lukas pasalnya yang ke-23, kita baca Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-13. Lukas 23 ayat 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Saudara kasih Tuhan. Kita lihat di sini, so. Ayatnya yang ke-21. Ya, maaf saudaraku. Ayatnya yang Ya, 21 benar. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Matius 21 ayat 9, serentak saudaraku, sepakat mereka, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi dia yang maha tinggi. Tetapi saudara Tuhan dalam Lukas 23 ayat yang ke-13, saudaraku, kita lihat di sini, siapa mereka itu? Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Jadi saudara Tuhan, Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin, serta rakyat, saudaraku. Dan apa yang mereka serukan dalam ayat 21? Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Dalam Matius 21, saudaraku, mereka berkata, Hosana bagi anak Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita lihat saudaraku, siapa mereka? Pemimpin, imam, saudaraku, rakyat semua yang ada saudaraku. Yang pada waktu Matius 21 saudaraku berseru Hosana bagi anak Daud. Tetapi saudaraku dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-21. Mereka saudaraku serempak, mereka sepakat berkata, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Saudara kasih Tuhan, seringkali kita pun mengakui, harus saudaraku mengakui. Kita seringkali saudaraku, kalau kita sering kasih Tuhan, memuji Tuhan, saudaraku, ibadah, memuliakan Tuhan, saudaraku, meninggikan Tuhan. Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi dia di tempat yang maha tinggi. Tapi saudara kasih Tuhan, di lain kesempatan saudaraku, dengan apa yang kita lakukan, saudara kasih Tuhan, kita seakan-akan saudaraku menyalibkan dia. Kita saudara kasih Tuhan menyalibkan dia lagi, saudaraku. Kenapa? Karena yang kita lakukan, saudaraku, adalah sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Sehingga saudara Tuhan, kita menjadi orang yang kembali saudaraku kepada hidup yang lama. Perbuatan-perbuatan kita saudaraku mencerminkan hidup kita yang lama. Dengan demikian saudaraku, maka sama saudara Tuhan, kita menyalibkan dia saudaraku. Dan hati-hati, menurut surat kepada orang Ibrani, Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Tertulis demikian. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara sudah bayangkan. Kita saudaraku, kita seakan-akan saudaraku menyalibkan dia lagi. Bahkan dikatakan kita menghinanya di muka umum saudaraku. Kita saudara Tuhan seringkali kita berlaku demikian. Di satu pihak saudaraku kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Hosana bagi anak Daud.
bagi dia di tempat yang maha tinggi. Tapi saudara kasih Tuhan, di lain pihak saudaraku, kita juga saudara kasih Tuhan, kita ini yang sama saudaraku yang memuliakan Tuhan, kita ini juga saudaraku menyalibkan Tuhan. Menyalibkan Tuhan saudaraku. Dengan apa? Dengan kehidupan kita. Saudaraku. Dengan perbuatan kita. Dengan tingkah laku kita saudaraku. Dan Ibrani pasal 6 saudara Tuhan adalah bicara tentang satu kondisi saudaraku akhir zaman dari akhir zaman. Jadi saudara Tuhan, saya ingin katakan bahwa peristiwa penyaliban Tuhan saudaraku bagi kita saudara Tuhan yang kita lakukan saudaraku dengan menyalibkan Tuhan saudaraku akan sampai dan akan terus terjadi sampai menjelang gereja sempurna. Saudaraku, sampai menjelang penuangan berkat, urapan, hikmat, saudaraku, firman, kuasa, kasih, saudaraku, 2 kali ganda. Menjelang itu, saudara kasih Tuhan, menjelang saudara kasih Tuhan gereja sempurna, penyaliban Tuhan, saudaraku, dengan kehidupan kita masih bisa terjadi. Mari saudara kasih Tuhan, kita harus saudaraku mewaspadai akan hal ini. Kita datang pada Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Tuhan, firman-Mu datang pada pagi hari ini, tidak menyenangkan Tuhan. Namun inilah Tuhan Yesus yang kami harus waspadai, bahwa seringkali Tuhan kami memuliakan Tuhan, namun kehidupan kami Tuhan menyalibkan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan bahwa penyaliban ini melalui kehidupan kami Tuhan akan terus berjalan sampai nanti Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami senantiasa Tuhan sesuai dengan apa yang kami katakan, sesuai dengan hidup kami, sesuai dengan apa yang kami pujikan kepada Tuhan, sesuai juga dengan hidup kami. Hamba-Mu Tuhan berdoa untuk mereka semua Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka semua seturut dengan firman-Mu. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkati perusahaan, toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka. Berkati home industri mereka, pabrik-pabrik mereka, usaha-usaha online mereka, semua kehidupan mereka, rumah tangga keluarga mereka. Tuhan tolong agar Tuhan ini mencerminkan Tuhan kehidupan orang-orang yang hidup dalam firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.